Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, berjumpa kembali bersama saya di mata pelajaran akuntansi keuangan kelas 11 ya. Masih bab 1, yaitu tentang penjualan kredit memakai angsuran. Ya. Kemarin sudah kita bahas mengenai pencatatan dengan metode laba kotor diakui saat terjadinya transaksi penjualan. Ya, sudah kita bahas, sudah Bapak kasih contohnya, ya kan? Dari yang kemarin sudah kita bahas, sudah Bapak kasih contohnya, jurnalnya seperti apa, dan efek ke laporan laba ruginya seperti apa, laba rugi dan arus kasnya seperti apa, ya. Dalam menggunakan metode laba kotor diakui saat terjadinya transaksi keuangan, transaksi penjualan, ya. Jadi perlu diingatkan kembali kepada anak-anakku sekalian, ya, yang namanya penjurnalan itu dibagi menjadi dua, yaitu penjurnalan terhadap transaksi keuangan itu dirunut dari bukti transaksi, ya, dari pihak eksternal maupun internal. Bukti transaksinya ya seperti faktur, kwitansi, ya kan, cek dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita jurnal, ya. Poin-poin penting untuk bukti transaksinya sudah Bapak jelaskan ya kemarin ya, poinnya seperti apa, ya kan. Yang kedua adalah yang harus kita jurnal adalah dari kebijakan akuntansi sebuah perusahaan. Nah, ya kan, dari kebijakan akuntansi sebuah perusahaan. Setiap perusahaan itu mempunyai kebijakan kebijakan akuntansi berbeda-beda. Yang penting kebijakan akuntansi tersebut tidak melanggar SAK, harus sesuai dengan ketentuan SAK. Ya, sudah Bapak bahas apa itu SAK dan macam-macam SAK itu seperti apa ya, sudah Bapak bahas minggu-minggu kemarin. Nah, dari hasil kebijakan akuntansi itu muncullah yang namanya jurnal, ya kan? Jurnalnya salah satunya adalah yang paling sering kita bikin pusing gitu kan, yang namanya adalah jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian itu acuannya bukan dari bukti transaksi, acuannya dari kebijakan akuntansi, ya kan, yang dipakai oleh sebuah perusahaan. Nah, berkaitan dengan penjualan kredit, ya, kebijakan akuntansinya menggunakan ada dua metode, ya kan. Silakan kamu mau pilih apa. Yang pertama adalah metode laba kotor diakui saat terjadinya penjualan, ya kan. Nah, yang kedua yang akan kita bahas adalah metode laba kotor diakui proporsional saat terjadinya penjualan angsuran, ya kan. Nah, dari dua metode ini ya akan lahir yang namanya jurnal penyesuaian. Setiap metode yang kita gunakan, ya kan, pastinya ada yang namanya jurnal penyesuaian, ya kan. Metode itu apa sih Pak? Metode itu cara, ya kan. Dalam hal konteks akuntansi itu apa metode itu? Cara pengakuan, ya kan. Diakui sebagai apa dan diakui nilainya berapa, ya kan. Metode dan prinsip dan lain sebagainya. Metode, prinsip itu, ya kan, harus mengacu pada yang namanya
namanya standar akuntansi keuangan gitu ya. Oke, Bapak akan jelaskan ya mengenai metode yang kedua, yaitu metode laba kotor diakui proporsional sesuai dengan penerimaan kas. Tapi sebelum Bapak menjelaskan bagaimana cara perhitungannya dan bagaimana cara pencatatannya, Bapak kita review yang kemarin ya kan, tentang laba kotor diakui saat terjadinya transaksi penjualan. Efeknya terhadap laporan laba rugi dan kas itu seperti apa? Oke, kita ulangi lagi, kita buka lagi ya yang kemarin. Nah, coba kalian perhatikan ya, kemarin sudah Bapak bahas, sudah Bapak kerjakan ya, tentang laporan laba rugi PT Rumah Mewah ya, di laporan laba rugi 2017 yang sebelah kiri monitor kalian ya, sebelah kiri ya, 2017 dan 2018. 2017 itu ya kan, perusahaan PT Rumah Mewah mendapatkan laba atau rugi bersih, dalam artian itu laba ya karena ini positif, sebesar 960.400.000 2017. Nah, 2018 dia rugi 34.400.000 karena tidak melakukan penjualan ya, kita asumsikan ya. Karena laba kotor penjualannya 0, dia tidak melakukan penjualan. Dia hanya melakukan penjualan rumahnya hanya 2017, 2018 tidak melakukan penjualan rumah ya. Asumsinya seperti itu ya, asumsi ya kan. Seandai kata kalau asumsi. Nah, di 2019 pastinya PT Rumah Mewah juga pasti bakal rugi ya kan. Nah, gitu, seperti itu. Nah, kita balik ke laporan arus kas ya kan. Di 2017 ya kan, PT Rumah Mewah saldo kasnya yaitu 734 juta saldo kasnya. Saldo kasnya ini di mana Pak? Di neraca. Itu tertulis 734 juta. Ya, dari mana saja Pak 734 juta tuh? Nah, sudah Bapak jelaskan ya minggu kemarin. Silakan kalian dengarkan lagi dan perhatikan lagi. Oke. Ya. 734 juta. Oke, dari 2018 ya kan, di kas di neracanya itu tertulis mempunyai saldo itu 1.218.800 1.218.800.000 rupiah ya. Itu dari mana? Dari total kas bersih 2017 ditambah total kas bersih 2018. Total kas bersih 2018-nya itu sebesar 484.800.000 ya. Nah, kita bandingkan dengan laporan laba rugi 2018. Walaupun 2018 perusahaan itu rugi, tapi tetap di 2018 ya kan, PT Rumah Mewah masih mempunyai atau masih mendapatkan uang sebesar 484.800.000 ya. Nah, seperti itu ya. Jadi posisinya laporan arus kas itu tetap positif, tidak akan pernah min, ya kan, tetap positif. Tapi terjadi yang namanya penurunan, ya kan. 2017 dia dapat saldo kasnya 700, dia dapat total kas bersihnya 734 juta, ya kan. Nah, di 2018 dia dapat saldo kas 484.800.000 ya kan, ada penurunan ya kan, 484.800.000 ada penurunan dari 734 juta
ke 484.800.000, ada penurunan ya. Walaupun ada penurunan tetap ya kan, tetap jumlah kasnya naik ya, dari 734 juta ke 1.218.800.000. Dari mana ya? Dari saldo kas bersih tahun sebelumnya yaitu 734 ditambah total kas bersih tahun 2018. Oke. Ya, itu seperti itu. Nah, kalau misalkannya si perusahaan atau misalnya kalian berwirausaha ya kan, berwirausaha atau kalian seorang pegawai gitu kan, mau meminjam uang kepada pihak perbankan atau mau meyakinkan suatu investor mau buka usaha, tidak punya modal, bekerja sama investor yang mempunyai modal, salah satu investornya adalah pihak perbankan ya. Pastinya pihak perbankan atau pihak investor itu akan melihat laporan keuangan kalian ya kan, laporan usaha kalian seperti apa ya kan. Nah itu kan. Nah, biasanya para investor itu akan melihat laporan keuangan itu biasanya 3 tahun terakhir kalau sebuah investor ya. 3 tahun terakhir ya, lihat laporan keuangannya. Nah, dalam kondisi baik lagi ya, dalam kondisi metode laba kotor diakui saat terjadinya transaksi penjualan ya, memang di 2017 dia dapat laba 960.400.000, tapi di 2018 dia rugi ya kan. Nah, kalau kamu ke pihak perbankan, sedangkan pihak perbankan cuma lihatnya, pihak perbankan itu pastinya lihat laporan keuangannya itu baik laba rugi, neraca, arus kas dan lain sebagainya, itu pasti 3 tahun. Nah, itu kan enggak hanya 1 tahun, 3 tahun lihatnya, 2017, 18, 19 ya. Dia lihatnya kalau misalnya kamu 2017 mau pinjam keuangan ke pihak perbankan gitu. Nah, coba kalau kamu lihat sebagai pihak perbankan, pastinya kamu agak ragu ya kan. 2017, widuh, labanya tinggi. Tapi 2018 malah dia rugi. 2019 pastinya rugi. 2020 pastinya dia rugi. Wah, perusahaan semangat di awalnya aja kalau ini mah. Lama kelamaan melepek kalah rugi. Awalnya semangat dapat untung besar. Ya kan, di 2017, di 2018 malah rugi. 2019 malah rugi. Nah, pastinya orang awam pasti membacanya seperti itu. Kalau seorang investor orang awam gitu, udahlah nggak usah lah, saya nggak usah invest lah ke dia lah gitu ya kan. Semangat di awalnya aja PHP gitu kan, sama kayak misalkannya pacaran semangat di awal-awalnya aja kan, biasanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan mesra-mesraan, setelah lewat dari 1 tahun ya malah hampir ke jurang degradasi ya. Gitu, pasti yang pernah pacaran pasti mengalaminya ya. Oke, yang jadi pertanyaannya bagaimana solusinya ya kan, bagaimana nih solusinya? 2017 kita untung, kita mendapatkan laba ya kan, positif. 2018 nya kita juga akan mendapatkan laba ya kan, kan mendapatkan laba positif, nggak rugi 34.400.000. Nah, caranya seperti apa sih ya kan, caranya seperti apa sih tanpa melanggar SAK ya kan? Ada Pak caranya, satu, kita turunin aja Pak beban operasionalnya, kita turunin ya kan. Coba kita turunin beban operasionalnya 30 juta. Pak, jadi laba. Iya, kalau beban operasional kita turunin otomatis ya kan, pasti kita turunin gaji, kita turunin
beban listriknya, misalnya kan beban operasional kan gaji, listrik, misalkannya ya kita turunin biaya internet, misalkannya kita turunin biaya makan siang, misalkannya ya kita turunin biaya jalan-jalan, misalkannya kan. Oke, pasti laba 15.600.000. Tapi ada salah satu cara lagi. Gimana caranya ya tanpa kita merubah beban operasional tetap 80 juta, beban administrasi pemasaran tetap 150 juta, beban depresiasi tetap 20 juta ya. Pendapatan bunga tetap, beban bunga tetap gitu kan. Bagaimana caranya? Ya, supaya ini laba. Nah, inilah seninya akuntansi seperti itu. Jadi akuntansi itu balik lagi seperti yang dulu Bapak jelaskan. Yang namanya akuntansi itu adalah tukang poles. Jadi sesuatu hal yang fakta di lapangannya jelek, tapi hitam di atas putihnya kelihatan bagus, ya kan? Caranya seperti apa, gitu kan? Nah, inilah letak keistimewaan akuntansi seperti ini. Caranya adalah kita membagi laba kotor penjualannya, kita bagi. Jadi 2017 enggak diakui 1 miliar. Enggak, kita bagi. Ya, tapi walaupun misalnya kita bagi, contoh kita bagi ya. Kita tulis di sini 1 miliar dulu. 123. Oke, 1 miliar kita tulis di sini. Ini 1 miliar ya, kita tulis di sini. Nah, ininya kosong dulu, kita kosong. Oke. Nah, 1 miliar ini kita bagi. Nah, baginya main biasanya persentasi. Nah, taruhlah kita bagi persentasinya, taruhlah 30% misalkan. Kalau hobi Excel enak ya ngitungnya gitu kan. 30% kita hitungkan. Oke, 30% ya kita bagi. Oke, kita bagi. Sama dengan 30% ya dikali 1 miliar. Oke, ya. Laba masih 267.400.000 labanya kita lihat. Turun pak labanya? Ya nggak apa-apa, turun juga, ya kan? Nggak apa-apa. Nah, yang penting 2018-nya tidak rugi. Oke, berarti sama dengan lagi, ya kan? Pecah 30% dikali 1 miliar. Tuh, 267. Ya kan? Nah, tetap 2017 laba 267.400.000. 2017 laba 267.400. 2018 laba 262.600. Pak, tapi kan labanya turun, Pak. Gak apa-apa labanya turun, daripada yang kayak tadi. Dari laba langsung rugi. Ya kan, lebih baik terus flat laba walaupun labanya turun, ya kan, seperti itu. Jadi kalau misalnya investor itu orang awam, lihat, laba terus ini walaupun labanya turun, daripada yang tadi, ya, yang tadi seperti ini. Sebentar, nah, daripada yang tadi. Tuh, sebentar. Oke, salah, saya inputinnya salah. Delete 30%. Oke ya, sambil kalian perhatikan. Nah, daripada yang tadi. Ya memang besar 960.400.000, tapi 2018 rugi. Jadi caranya tadi yaitu kita bagi 1 miliarnya.
nggak diakui di 2017. Nah, jadi metode laba kotor diakui saat terjadinya penjualan itu diakui seluruhnya ya, 1 miliar laba kotornya. Kenapa diakui laba kotornya 1 miliar itu 2017? Karena transaksi penjualannya terjadi di 2017. Tepatnya di 1 Maret ya, soalnya kemarin. Ya kan? Itu. Jadi ya kan, bagaimana caranya? Baik lagi 2017 kita laba, 2018 kita laba tanpa melanggar aturan SAK. Yaitu dengan cara 1 miliarnya kita pecah. Adik-adik, kita pecah, kita bagi. 2017-nya kita tidak akui 1 miliar, tapi kita pecah. Ya kan? Nah, kita pecah. Oke, kita pecah ya. Misalnya kita pecah 30%. Nah, ini kan gampang. Oke, persen misalkannya ini. Oke, ininya pecah juga. Oke. Misalkannya. Oke, ya, 267.400. Nah, tanpa kita rubah beban operasional kita tidak rubah, beban administrasi dan pemasaran kita tidak rubah, beban depresiasi kita tidak rubah, ya, pendapatan bunga tidak kita rubah, beban bunga tidak kita rubah, ya kan? Nah, hanya merubah laba kotor penjualan, ya kan? Nah, cara memecahnya jadi 300 waktu 2017, 2018 juga laba kotor penjualannya 300. Cara dipecahnya ya, itu adalah caranya, yaitu menggunakan metode laba kotor diakui proporsional saat penerimaan kas. Ya, jadi ada aturannya di SAK, nggak sembarang ngebagi. Nah, kalau ini ceritanya Bapak sembarang ngebaginya. Oke, bagi 20% aja dah. Tetap bagi 20%. Udah Pak, bab di 50-50 aja, 50%. Nggak apa-apa, 2019-nya kita rugi. Kan bank cuma lihat laporan keuangannya cuma 2 tahun, 2017-18 saja. Kita bagi 50-50 Pak. Oke Pak, 2017-nya kita 60% aja Pak, 60%. Nah, sedangkan 2018-nya kan Pak sisanya 40%. Nah, misalkannya ya kan. Nah, 40% bisa kita bagi Pak. Oke, sama dengan berarti ini dikali 1 miliar ya. Pak, ini aja Pak, tuh labanya 2017 tinggi, 2018 gak apa-apa Pak, turun Pak. Kita gak sembarangan anak-anak, ada aturannya. Kalau kalian membaginya sembarangan sesuai dengan keinginan kamu, asal jebret-jebret aja, itu bisa melanggar SAK. Nanti kalau laporan keuangan kamu diaudit oleh kantor akuntan publik, laporan keuangan kamu tidak wajar. Ya, kebijakan akuntansi kamu itu pasti melenceng. Ya, melenceng di SAK, di standar akuntansi keuangan. Nah, bagaimana nih caranya? Ya kan, pembagiannya sesuai dengan SAK tanpa melanggar SAK, ya kan? Nah, Bapak akan bahas sekarang, adik-adik, anak-anak, nu geulis nu kasep ya. Oke, kita caranya. Oke. Oke, metode laba kotor diakui proporsional sesuai dengan penerimaan kas. Oke.
Ketentuan kebijakan akuntansi pada metode laba kotor diakui proporsional sesuai dengan penerimaan kas adalah sebagai berikut. Ada rambu-rambunya deh, ya kan, rambu-rambunya, ketentuannya gitu kan. Yang pertama, laba penjualan yang timbul pada saat transaksi dilakukan dimasukkan ke dalam rekening laba kotor belum direalisasi. Ya kan? Nah, itu rambu yang pertama. Apa maksudnya? Nanti Bapak akan jelaskan di akhir. Rambu yang pertama. Rambu yang kedua, setiap akhir tahun perusahaan mengakui adanya laba kotor direalisasi. Adapun caranya sebagai berikut, ya. Laba kotor direalisasi sama dengan persentasi laba kotor belum direalisasi dikali jumlah kas yang harus diterima, jumlah kas yang diterima tahun yang bersangkutan, tidak termasuk penerimaan kas dari bunga. Berarti dikali jumlah kas hanya dari uang muka dan atau pokok angsuran. Jadi penerimaan kas tidak dari bunga, ya, tidak termasuk dari bunga. Jadi baik lagi, ya, laba kotor direalisasi itu sama dengan persentasi laba kotor belum direalisasi kali jumlah kas yang diterima tahun yang bersangkutan, tidak termasuk penerimaan kas dari bunga, hanya dari kas uang muka dan pokok angsuran. Nah, yang jadi pertanyaannya, berapakah persentase laba kotor belum direalisasi, ya? Kita sikat LKBD itu laba kotor belum direalisasi, ya. Persentase laba kotor direalisasi atau misalnya belum direalisasi dihitung dengan rumus. Nah, rumusnya begini untuk mencari persentase yang tadi tuh, yang Bapak bilang 30%, 20%, ya. Jadi untuk persentasinya nggak sembarangan, adik-adik. Ada rumusnya sesuai dengan ketentuan SAK. Rumusnya yaitu harga jual dikurangi harga pokok dibagi harga jual dikali 100%. Nah, ini untuk mencari persentasi yang tadi Bapak jelaskan. Persentasi ini namanya adalah persentasi laba kotor direalisasi. Oke, selanjutnya rambu yang selanjutnya. Laba kotor direalisasi merupakan pengakuan laba secara bertahap dari laba kotor belum direalisasi, ya, yang kemudian diakui sebagai laba periode yang bersangkutan di laporan laba rugi. Jadi laba kotor belum direalisasinya kalau kasus yang tadi adalah 1 miliar yang belum direalisasinya. Nah, yang 300 juta itu laba kotor yang sudah direalisasi, yang tadi 300 juta, ya kan. Jadi laba kotornya bertahap. Oke, yang selanjutnya yaitu pendapatan bunga dicatat dan diakui tersendiri di luar laba kotor direalisasi. Nah, ini karena kenapa sih pendapatan bunga itu dicatat tersendiri? Karena pendapatan bunga itu merupakan pendapatan yang di luar core bisnis PT Rumah Mewah. PT Rumah Mewah itu bisnisnya jual beli bangunan, jual beli rumah, ya kan? Bukan bank. Beda kalau bank itu penghasilan utamanya, core bisnisnya adalah bunga, ya, dapat bunga pinjaman, ya kan, dari nasabah, dari debitur, ya kan. Nah, berhubung ini bukan bank, PT Rumah Mewah, dan core bisnisnya bukan investasi, jadinya pendapatan bunganya diakui tersendiri, ya kan. Nah, contoh soalnya seperti ini, kamu usaha tahu bulat. Tahu bulat itu terdiri dari tahu, ada usaha ada tahu misalkan, ya. Terus pastinya tahu kan, ada tahu bulatnya, ada minyaknya, ya kan.
ada bumbunya. Nah, kamu core bisnisnya kan jualan tahu bulat. Nah, lama kelamaan ternyata mobilnya sering mogok, misalnya pakai mobil kan. Ada kualinya, ada panci, ada kualinya, ada kompornya, ada mau punya mobil, ya kan. Itu core bisnis kamu itu jualan tahu bulat. Nah, ternyata mobil sering mogok terus ya, misalkan akhirnya mobilnya kamu jual. Nah, hasil mobil yang kamu jual itu nggak boleh dimasukkan ke pendapatan tahu bulat, nggak boleh, karena itu di luar core bisnis kamu. Nah, itu maksudnya pendapatan bunga itu kenapa dicatat atau diakui tersendiri gitu. Oke ya, cukup jelas mungkin. Selanjutnya yaitu laba kotor belum direalisasi yang belum disesuaikan menjadi laba kotor direalisasi akan disajikan di neraca pada sisi pasifa di bawah kelompok utang ya. Jadi menurut Bapak, laba kotor belum direalisasi itu seperti modal laba ditahan. Kalau menurut Bapak tuh seperti laba ditahan dulu labanya. 2017 diakuinya segini, 2018 diakuinya segini. Cara pengakuannya kalau bagaimana? Tadi pakai persentasi. Ya, oke, seperti itu rambu-rambunya. Oke, ya. Di dalam sebuah penggunaan metode, ya kan, pastinya ada yang namanya jurnal penyesuaian. Ya, pasti itu. Di mana-mana juga yang menggunakan metode itu, ya kan, atau metode itu lahir dari apa? Lahir dari kebijakan akuntansi sebuah perusahaan, ya kan. Nah, pasti akan jurnal penyesuaian, ya kan. Kebijakan akuntansi perusahaan, pasti perusahaan berbeda-beda kan, menggunakan cara pendekatan metodenya berbeda-beda, ya kan. Contoh seperti penyusunan HPP, ya kan, yang kalian pelajari di perusahaan dagang. Ada metode FIFO, ada metode LIFO, ada metode average. Itu pemilihan metode itu itu dari kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi itu kalau di perusahaan itu hasil rapat dari dewan komisaris dengan direktur keuangan dan direktur akuntansi berikut keuangan, rapat. Ya udah, kita putuskan menggunakan metode FIFO, kita setujui. Nah, jadi kalau kamu masuk ke bekerja di sebuah perusahaan bagian akunting, kamu jangan asal-asalan jebret pakai FIFO aja biar labanya tinggi misalkannya. Wah, pakai average aja, nggak boleh. Harus sesuai dengan kebijakan. Ada ininya, aturan-aturannya yang disetujui oleh dewan komisaris, ya kan, sama direktur utama itu. Nah, kalau kamu bekerja di perusahaan ya bagian akuntingnya. Tapi kalau kamu berwirausaha, ya, kalau berwirausaha tuh enak kan, kamu direkturnya, kamu komisarisnya, ya kan, kamu berwirausaha. Ya, salah satunya toko tukang cilok, ya kan, tukang cilok itu usaha. Dan kalau kamu berusaha itu kamu bebas menentukan jabatan apapun. Misalkannya kamu kerja di pabrik, ya kan, di KTP jadi pabrik, kenalan sama orang, kerja kamu apa? Karyawan. Nah, tapi kalau kamu misalnya tukang cilok keliling, kenalan sama temen, kerja kamu apa? Oh, jabatan kamu apa? Oh, saya CEO, Chief Executive Officer, saya direktur utama. Dirut. Iya, emang usaha kamu apa? Cilok, Pak. Wah, ya kan, terserah, bebas kamu di kartu nama, terserah. Misalnya Bapak Wiweko Eka Porosa, juragan cilok, misalnya, bukan juragan cilok ya, tukang cilok keliling, nguki gitu kan. Gitu kan, cilok. Nah, kenalan sama relasi temen Bapak bikin misalkannya kartu nama, terserah, Wiweko Eka Porosa, dalam kurung direktur utama. Kenalan,
direktur utama hebat. Memang Bapak usaha apa? Itu usaha ciloknya, ya kan? Jadi kalau berusaha tuh bebas kamu menentukan jabatan, mau direktur utama, mau supervisor, mau manajer. Nah, itulah keuntungannya ya. Kalau buat gaya-gayaan misalnya, tapi nggak masalah. Ada kepuasan tersendiri. Beda kalau kerja di orang ya tetap ya awal masuk jadi misalkan jadi staff, ya kan karyawan biasa. Mau naik jabatan jadi supervisor harus nunggu 10 tahun baru naik supervisor. Mau naik dari supervisor manager harus sekolah dulu. Sekolah lagi, sekolah S1 kah, S2 kah. Ikut pelatihan lah baru jadi manajer. Habis dari manajer pengen langsung ke direktur, harus lagi cuma pengalaman. Wah, enak tukang cilok. Kamu buka usaha tukang cilok, udah kamu milih mau jadi direktur, mau jadi komisaris kan, bebas terserah kamu, ya kan. Ah, gitu. Sekedar intermezzo. Tapi ya memang ada benernya juga sih. Seperti Bapak berwirausaha ya, Bapak bebas menentukan jabatannya mau apa. Oke, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Bagaimana cara mencatat ya, metode laba mencatat atau menjurnal menggunakan metode laba kotor diakui profesional saat penerimaan kas ya. Yang pertama, saat terjadinya transaksi penjualan angsuran ya. Metodenya perpetual 1 dengan metode perpetual 2 ya kan. Yang kita gunakan hanya metode perpetual yang kedua, hampir sama seperti metode laba kotor diakui saat terjadinya penjualan. Cuma yang berbeda adalah akunnya saja. Akun coba lihat di yang kalau metode laba kotor diakui saat terjadinya transaksi penjualan. Nah, di sini hanya tertulisnya laba kotor penjualan. Tapi kalau menggunakan metode laba kotor diakui proporsional saat penerimaan kas, nah laba kotor penjualannya diganti namanya. Tapi posisinya hampir sama ya, diganti namanya menjadi laba kotor belum direalisasi atau kita singkat dengan LKBD. Nah, itu saja perbedaannya. Cuma perbedaan nama akun saja. Walaupun perbedaan nama akun saja, nanti ada perbedaan juga di laporan racanya juga pasti berbeda. Karena laba kotor belum direalisasi atau LKBD itu diletakkan di sisi pasifa. Yang tadi rambu-rambunya ya, di sisi pasifa di bawah akun utang. Berarti di atas akun ekuitas. Sama aja pada prinsipnya seperti laba ditahan. Ya. Nanti laba kotor belum direalisasi itu posisinya nanti di laporan raca atau laporan posisi keuangan, sisinya adalah sisi pasifa ya. Nanti Bapak jelaskan lagi. Oke, itu pada saat terjadinya penjualan angsuran ya. Yang kedua, pada saat pembayar angsuran sama seperti metode laba kotor diakui saat terjadinya transaksi penjualan. Nah, sekarang pada saat penyesuaian 31 Desember. Nah, ya kan? Penyesuaian bunga. Penyesuaian bunganya hampir sama. Bukan hampir sama ya. Sama. Seperti metode laba kotor diakui saat terjadinya transaksi penjualan, sama. Cuma ada penambahan lagi penyesuaiannya. Selain penyesuaian bunga juga ada yang namanya penyesuaian laba kotor direalisasi. Rumusnya, bukan rumusnya ya, jurnalnya laba kotor belum direalisasi atau LKBD sebelah debit ya,
dan laba kotor direalisasi sebelah kredit. Nah, seperti itu ya. Jadi jurnal penyesuaiannya ada dua, adik-adik. Pertama, jurnal penyesuaian atas bunga. Yang kedua adalah jurnal penyesuaian atas laba kotor direalisasi, ya kan? Berbeda dengan metode laba kotor diakui saat terjadinya transaksi keuangan, hanya penyesuaian bunga saja, ya kan? Yang kemarin sudah kita bahas, berikut kamu tugas soal-soalnya yang kemarin ya. Nah, sedangkan metode laba kotor diakui proporsional saat penerimaan kas, itu jurnal penyesuaiannya selain penyesuaian bunga ada lagi, yaitu penyesuaian laba kotor direalisasi, atau bisa kita singkat dengan LKD. Ya kan? Oke. Selanjutnya, pada saat tutup buku akhir periode. Nah, jurnal penutupnya, ya kan? Nah, laba kotor direalisasi sebelah debit, ya berbeda ya. Pendapatan bunga sebelah debit dan ikhtisar laba rugi sebelah kredit. Itu jurnal penutupnya. Ya kan? Jurnal penutupnya seperti ini. Dan jurnal penutup ini setiap tahun pasti seperti ini. Berbeda dengan kasusnya metode laba kotor diakui saat terjadi transaksi penjualan, ya. Nah, karena laba kotor penjualannya hanya akun jurnal penutupnya itu, laba kotor penjualannya itu saat terjadinya transaksi penjualan, yaitu hanya di 2017 saja, ya, ada muncul ya di jurnal penutup. Tapi di 2018 itu laba kotor penjualannya tidak muncul, hanya pendapatan bunga saja. Kenapa tidak muncul, Pak? Karena 2018 kalau kita merunut yang tadi metode laba kotor diakui saat terjadinya transaksi penjualan, karena di 2018 itu tidak melakukan penjualan PT Rumah Mewah. Nah, itu kalau ranahnya metode laba kotor diakui saat terjadinya transaksi penjualan. Akan tetapi kalau kita berbicara menggunakan metode laba kotor proporsional saat penerimaan kas, itu pastinya setiap tahun itu pasti ada kita tutup jurnal dari laba kotor direalisasi. Kok kita tutup, Pak? Karena yang kita tutup itu dari penyesuaian tadi, ya kan? Penyesuaian laba kotor belum direalisasi yang debit, ya, sebelah debit, dan laba kotor direalisasi sebelah kredit. Nah, itu dari hasil jurnal penyesuaian tadi. Oke, selanjutnya saat awal periode ada jurnal pembalik. Jurnal pembaliknya sama seperti metode laba kotor diakui saat terjadinya transaksi penjualan, sama. Hanya jurnal pembalik hanya dari jurnal penyesuaian bunganya saja. Oke, ya, penjualan bunganya saja. Maksud jurnal pembalik sudah Bapak jelaskan, ya. Oke. Baik, itu jurnal-jurnalnya. Nah, sekarang Bapak akan kasih tahu contoh soalnya dan bagaimana cara menjurnal penyesuaiannya, dan berikut laporan keuangannya. Dalam hal ini laporan laba rugi dan laporan arus kas seperti apa, ya kan? Efeknya bagaimana menggunakan metode laba kotor diakui proporsional saat penerimaan kas. Oke. Contoh soalnya Bapak ambil dari contoh soal yang kemarin aja lah, biar gampang ya. Nah, biar gampang. Oke, ulang ya. Pada tanggal 1 Maret 2017, PT Rumah Mewah menjual 10 unit rumah dengan harga pokok per unit 200 juta
dan dijual dengan harga per unit 300 juta ditambah bunga 12% per tahun, pembayaran angsuran dilakukan setiap semester selama 5 tahun. Uang muka 20% dan bunga dihitung dari sisa pinjaman. Soalnya seperti yang kemarin ya. Tapi pertanyaannya berbeda ya. Ditanyakan, buatlah jurnal tahun 2017 dan 2018 oleh PT Rumah Mewah menggunakan metode laba kotor diakui profesional saat penerimaan kas. Oke, baik. Sekarang kita jawab. Langkah yang pertama. Adik-adik, anak-anak yang ganteng, yang cantik ya. Langkah yang pertama yaitu kita harus cari dulu persentasinya berapa. Ya kan? Oke. Mencari persentasi laba kotor direalisasi. Oke, laba kotor direalisasi sudah ya tadi jelaskan rumusnya, yaitu harga jual dikurangi harga pokok dibagi harga jual dikali 100%. Oke. Harga jualnya berapa tadi? 3 miliar dikurangi 2 miliar harga pokok dibagi harga jualnya 3 miliar dikali 100%. Maka ketemu persentasinya ya, berarti 1 miliar dibagi 3 miliar kali 100%. Maka ketemu persentasinya adalah 33,33%. Memang hasilnya 33,333333 terus sampai 33%. Tapi yang kita tulis hanya 2 angka di belakang koma saja, yaitu 33,33%. Nah, sudah kita cari ya persentase laba kotor realisasinya. Sudah kita cari. Oke, selanjutnya kita jurnal. Ya, kita jurnal. Oke, tabel angsurannya hampir sama ya, bukan hampir sama lagi, sama seperti soal yang kemarin ya. Tabel angsurannya tidak berubah. Ya kan, tabel angsuran seperti soal yang kemarin tidak berubah, seperti jawaban yang kemarin tidak berubah. Tetap tabel angsuran bunga menurun biasanya seperti ini, tetap seperti ini formatnya, tetap seperti ini jumlahnya, sama. Yang berbeda adalah jurnalnya saja. Oke, kita jurnal. Jurnalnya di sini. Oke, nah coba lihat, perhatikan. Oke, PT Rumah Mewah laba kotor diakui proporsional saat penerimaan kas. Saat terjadinya transaksi itu 1 Maret ya. 1 Maret hampir sama. Ya, yang berbeda adalah akun yang laba kotor belum direalisasi. Kas pada debit, piutang angsuran pada debit, persediaan pada kredit, laba kotor belum direalisasi sebelah kredit. Kas 600 juta dari DP sama ya, hampir. Piutang angsuran 2.400.000 hampir sama ya, persediaan sama. Laba kotor belum realisasinya, nilainya sama ya, 1 miliar. Kalau ini akunnya laba kotor belum direalisasi, yang PT yang menggunakan metode laba kotor diakui proporsional. Tapi kalau menggunakan metode diakui saat terjadinya transaksi penjualan itu, akun laba kotor belum direalisasinya berubah ya, jadi laba kotor penjualan saja. Coba lihat tuh, ya kan? Nah, ini metode laba kotor diakui saat terjadinya transaksi penjualan, itu laba kotor. Berhubung kita menggunakan metode laba kotor diakui proporsional saat penerimaan kas, istilah akun laba kotor penjualannya kita rubah menjadi akun laba kotor belum direalisasi atau LKBD. Oke, cuma itu saja ya 1 Maret untuk transaksi 1 Maret. Transaksi 1 September sama ya, yaitu angsuran sama ya. Kas sebelah debit 384 juta, piutang angsuran sebelah kredit 240, pendapatan bunga sebelah kredit 144 ya. Selanjutnya 31 Desember ya, penyesuaian pastinya penyesuaian. Yang pertama penyesuaian atas bunga. Penyesuaian atas bunga hampir sama.
bukan sama, hampir sama ya, tapi sama, yaitu 86.400.000 piutang bunga sebelah debit, sebelah kreditnya adalah pendapatan bunga 86.400.000. Itu penyesuaian bunga 2017. Sama seperti metode yang laba kotor diakui saat terjadinya transaksi penjualan. Nah, oke. Selanjutnya adalah 31 Desember ada penyesuaian lagi, yaitu penyesuaian dari laba kotor direalisasi. Ya, akunnya laba kotor belum direalisasi LKBD sebelah debit, kreditnya sudah dijelaskan ya yang tadi ya, laba kotor direalisasi LKBD, ya kan. Nah, yang jadi bahan pertanyaannya, berapakah nilainya? Nilainya berapa? Oke, kita cari nilainya. Ya, kita lihat dulu rambu-rambunya. Rambu-rambunya untuk mencari laba kotor direalisasi itu adalah rumusnya persentasi laba kotor direalisasi dikali jumlah penerimaan kas tidak termasuk pendapatan bunga. Berarti bunga ya pada tahun yang bersangkutan. Pada tahun yang bersangkutan. Berarti hanya penerimaan kas dari pokok angsuran dan uang muka saja, dan atau uang muka saja. Oke, kita lihat situasi kondisi 2017 itu penerimaan kasnya dari mana sih selain bunga? Penerimaan kasnya selain bunga itu dari uang muka 600 juta, ya kan? Dan dari angsuran pokok. Angsuran pokok dilihat dari akun akuntansinya apa sih? Piutang angsuran 240 juta. Nah, ya kan? Bukan dari pendapatan bunga 144, enggak. Tidak dimasukkan karena tidak boleh dimasukkan. Apa alasannya? Sudah tadi Bapak jelaskan ya. Ya, yang dimasukkan hanya 240 juta ditambah 600 juta. 600 itu dari uang muka, 240 juta itu dari pokok angsuran. Ya kan? Oke, kita cari. Oke. Ya. Coba lihat, perhatikan. Uang muka DP 600, pokok angsuran pertama 240 juta. Berarti totalnya berapa sih? Totalnya 840 juta, ya. 600 ditambah 240. Nah, jadi berapakah laba kotor direalisasinya? Laba kotor direalisasinya itu 33,33% dikali nomor 3. Nomor 3 apa? Total. Berarti dikali 840 juta rupiah. Berapa nilainya? Nilainya yaitu 279 juta 972 juta. 972 ribu rupiah. Berarti balik lagi, apa jadi ribet yang ngomongin masalah angka tuh. 279.972.000 rupiah. Oke. Nah, inilah laba kotor direalisasinya. Oke. Balik lagi ke sini. Nah, laba kotor belum realisasi sebelah debit nilainya 279.972 sebelah debit, dan sebelah kreditnya pasti sama 279.972. Dari mana? Nah, dari sini hasilnya. Oke, ya.
Gitu caranya. Jadi dikali penerimaan kas belum termasuk. Penerimaan kas tidak termasuk bunga. Yang tidak termasuk bunga itu penerimaan kas hanya dari DP dan dari pokok angsuran ya. 240. Yang 144 pendapatan bunganya tidak boleh dimasukkan karena itu rambu-rambunya ya. Oke, berarti ini lanjutnya yaitu ya, berarti ini penyesuaian laba kotor di realisasi 2017. Oke. Sekarang yang kedua yaitu jurnal penutup. Jurnal penutupnya laba kotor di realisasi 279.972 sebelah debit ya, dan sebelah debitnya adalah pendapatan bunga 230.400.000. Dari mana Pak? Udah Bapak jelaskan yang minggu kemarin ya. Dan ikhtisar laba ruginya akhirnya jadi 510.372.000 rupiah. Oke. Ya, begitu. Inilah jurnalnya seperti ini. Oke, kita lihat efek di laporan laba ruginya. Cek. Nih, metode laba kotor, cet ke bawah. Nah, formatnya berbeda adik-adik. Kalau metode laba kotor diakui saat terjadi transaksi penjualan, itu nomor satunya adalah laba kotor penjualan saja. Tetapi kalau menggunakan metode laba kotor diakui proporsional saat penerimaan kas, nah nomor satunya diganti dengan laba kotor direalisasi. Diganti namanya. Oke, jadinya berapa? 279.9 diperbesar 279.972 ya, sama dengan nilai jurnal yang ini. Nah, ya 279.972 sama dari rumus yang ini yang tadi. 33,33% kali 840 juta. 840 juta dari mana? Dari uang DP ditambah pokok angsuran pertama. Nah, oke. Sekarang berapa pajak penghasilannya? Pajak penghasilan Bapak dihitung dari 1% dikali 279.972 ya. Karena 1% dikali nomor 1. Nomor satunya apa sih? Oh, ini nomor satunya. Laba kotor direalisasi ya, berarti 279.720. Labanya berapa sekarang? 247.572.280. 247.572.280 rupiah. Oke, ini labanya. Masih laba ya, ya. Walaupun labanya turun drastis dengan menggunakan metode yang pertama, yaitu laba kotor diakui saat terjadinya transaksi penjualan. Oke, kita lihat. Nah, nih metode laba kotor diakui saat terjadi penjualan 960.400. Ini jadi 247.572.280. Pajak penghasilannya juga rubah. Dari yang tadinya 10 juta berubah turun jadi 2.799.720 rupiah. Turun lumayan ya, turun 8 jutaan atau turun 7 jutaan ya. Oke. Nah, ya kan beda kan? Nah, sekarang laporan penerimaan kasnya juga berbeda adik-adik. Nah, berbedanya dari mana? Karena biaya pajaknya pasti turun. Tuh 279.720 berbeda dengan metode yang tadi yang pertama. Pajaknya 10 juta. Nah, ya kan? Jadi berbeda, jadi turun. Berapa kasnya? 741.202.80. Oh, jadi naik. Ya kan? Naik penerimaan kasnya, naik. Dapat uangnya naik. Kok naik Pak? Karena pajaknya turun. Efeknya gitu. Ya,
Beda metode juga, efeknya di kas juga beda, adik-adik. Nah, jadi seorang akuntansi itu, ya, akuntan itu, Bapak harapkan kalian jangan hanya tahu mencatat dan balance, ya. Yang penting mah balance, Pak. Dari mana untuk apa dan untuk apanya. Masa bodoh, Pak. Yang penting balance. Ya kan? Sampai tadi ada mantan murid Bapak kelas 3 itu malah bilang begini, "Pak, tahu gitu mas saya masuk TKJ atau TKR, Pak." Gitu kan. Liar, Pak. Dari bukti transaksi ke buku besar, lacar-lajur, liar. Gak apa-apa liar juga, tapi ini luar biasa efeknya ini. Karena Bapak balik lagi, rohnya perusahaan, jantungnya perusahaan itu adalah sektor keuangan. Kalau sektor keuangan kita olah dengan baik, otomatis perusahaan bisa survive dan otomatis tingkat kepercayaan dari investor akan semakin kuat. Coba kalau kamu buka usaha, sistem administrasinya oke, bikin laporan keuangannya bagus, investor percaya nggak sama kamu? Pastinya percaya, dan dia rela mau menggelontorkan uangnya begitu besar. Perbankan percaya nggak? Masih percaya. Berbeda kalau laporan keuangannya jelek, tidak bikin laporan keuangan, malah tidak bisa, formatnya tidak sesuai dengan SAK. Tingkat kepercayaan investor jadi turun. Walaupun misalkannya sama, ya, yang jelek juga punya uang 734 juta, yang tidak bikin laporan keuangan. Yang bikin laporan keuangan juga 734 juta, walaupun sama punya uang dari hasil kerja usaha tersebut. Tapi kan walau laporannya lengkap, jelas dan sebagainya, investor akan menaikkan kepercayaan investor. Salah satunya adalah kepercayaan pihak perbankan, ya kan? Jadi jangan heran, oh itu jaminannya sama seperti saya, jaminannya mobil Avanza tahun 2020. Misalkannya bulan sama, seperti jaminan saya juga sama, tapi kenapa pencairannya berbeda? Nah, inilah letaknya di sini. Letaknya di sini. Jadi Bapak harapkan kalian bisa lebih dalam lagi gitu. Oke ya. Capek ngomong baik lah ya. Oke, itu yang 2017. Sekarang yang 2018. Oke, 2018. Ya, 1 Januari hampir sama, ya, dari jurnal pembalik. 1 Maret sama nilainya, yang kayak kemarin. 1 September sama, 31 Desember sama untuk penyesuaian bunga. Nah, sekarang penyesuaian laba kotor direalisasi. Sama jurnalnya seperti apa. Oke, laba kotor belum direalisasi dan laba kotor direalisasi. Berapa nilainya? Itu kan yang jadi permasalahannya. Nilainya enggak, bukan 279, bukan, ada lagi nilainya. Nilainya berapa sih? Oke. Keterangan net, iya. Nah, keterangannya, laba kotor direalisasi itu kan persentasi laba kotor direalisasi dikali penerimaan kas yang bukan bunga saat periode bersangkutan. Berarti penerimaan kas, ya kan, periode 2018, mohon maaf ya, 2018. Nah, yang jadi pertanyaan, 2018 itu penerimaan kas yang tidak termasuk bunga hanya pokok angsuran kedua dan pokok angsuran ketiga. Tidak ada DP, karena DP-nya terjadi di 2017. Oke, pokok angsuran kedua itu dari mana? Dari tanggal 1 Maret 2018. Ini pokok angsuran
kedua. Pokok angsuran ketiga itu dari 1 September 2018, 240 juta. Oke ya, pokok angsuran kedua 240 juta, pokok angsuran ketiga 240 juta. Jadi totalnya yaitu 480 juta. Berbeda dengan yang 2017 840 juta. Ya kan? Karena 2018 penerimaan kasnya dari uang DP dan pokok angsuran pertama, karena ada uang DP-nya, ya. Kok ada uang DP-nya? Karena saat terjadinya transaksi penjualan itu pada tahun 2017. Sedangkan 2018 hanya pokok angsuran kedua dan pokok angsuran ketiga saja, tidak ada DP. Karena 2018 itu pembayaran angsurannya 2 kali. Hanya 1 Maret dan 1 September 2018. Kalau 2017 pembayaran angsurannya hanya 1 kali, yaitu 1 September 2017. Oke. Berapa nilainya? Laba kotor di realisasi berarti 33,33% dikali nomor 3 dikali 480 juta. Hasilnya 159.984.000 rupiah. Itu hasilnya. Oke, kita masukkan ke jurnal nilainya. Oke ya, udah jelas ya, jurnal penyesuaiannya udah jelas. Laba kotor belum realisasi 159.984.000 rupiah. Itu sebelah debit, dan sebelah kreditnya laba kotor direalisasi, yaitu 159.984.000 rupiah. Oke, sekarang jurnal penutup. Jurnal penutupnya berarti laba kotor direalisasinya itu sebesar 159.984. Dan ikhtisar laba ruginya 385.584. Oke. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat laporan laba rugi dan arus kasnya. Adik-adik, ya kan? Di 2018. Oke. Nah, 159. Kita pajak penghasilannya berapa? Oh, turun 1.599 ya, 1,6-an lah. Berapa labanya? Nah, 123.984 tuh. Akhirnya dia laba. Walaupun labanya turun, yang penting masih tetap laba kan? Enggak seperti yang metode yang pertama. Metode laba kotor diakui saat terjadinya penjualan. Dari laba blusut langsung rugi. Nah, berbeda dengan metode laba kotor diakui proporsional. Nah, dari laba tetap laba juga, tapi walaupun turun nggak apa-apa. Nah, kalau lihat seorang investor lihat, wah ya bagus dong. 2017 laba, 2018 walaupun turun ya tetap laba, daripada 2017-nya gede labanya. 2018 turun langsung rugi. Itu seolah kamu jatuh dari lantai 10 jatuh sampai lantai dasar. Nah, berbeda kalau metode laba kotor diakui proporsional. Kamu jatuh dari lantai 10, jatuhnya ke lantai 2, ke lantai 3, ke lantai 5, nggak langsung ke lantai dasar. Malah ke lantai underground gitu, jatuh gitu. Oke. Ya, ini ya, berarti coba lihat kita arus kasnya. Nah, lihat arus kasnya sih berapa. Oke. Nah, biaya pajaknya pasti turun ya, 1.599 ya, sama ya. Bapak hitung biaya pajaknya tuh dari mana sih? Dari 1% dari laba kotor, 1% dikali laba kotor di realisasi. Oh, apa seperti itu Pak? Enggak seperti itu. Pajak itu macam-macam ya. PPh badan itu macam-macam. Ada PPh badan kalau misalnya omset di bawah 4,8 miliar itu 1% kali omset udah final. Tapi kalau omset di antara 4,8 miliar sampai 50 miliar per tahun itu dikali 20%.
dan dikali 50% ya. 20% dikali 50% ya. Kalau omsetnya per tahun di atas 50 miliar itu berarti dikali 25% dari PKP, penghasilan kena pajak. Bagaimana Pak cara nyari PKP-nya? Nanti kalian kelas 3. Nanti ada yang namanya rekonsiliasi fiskal, lebih mumet lagi ya. Ya. Tapi Bapak yang ini cuma sederhana saja ya. Cuma hanya dikali 1%. Dianggap ya kali 1%. Hati-hati, ini bukan patokan 1% itu, bukan ya. Cuma seolah-olah aja 1%. Tapi nanti ada perhitungannya lagi ya. Nah, nanti belajar kamu kelas 3 cara perhitungan PPh badan ya. Nah, gitu. PPh pasal PPh pribadi 21, pajak angsuran pajak PPh 25, pajak luar negeri 23, 24. Nah, gitu ya. Nah, kalau Bapak jelaskan di sini berarti Bapak bukan mengajar materi akuntansi keuangan tapi mengajar perpajakan ya. Silakan, itu ada ranahnya. Tapi kalau kamu pengen tahu perpajakan silakan WA Bapak ya. Untuk bahasan ini Bapak tidak akan jelaskan masalah perpajakan. Oke. Nah, kas bersih tahun sebelumnya balik lagi 741 202 sama ya. Berapa kas yang ada di neracanya pada tahun 2018 31 Desember? 1.224.400.000 adik-adik ya. Tinggi ya kan. Nah, berapa tinggi tuh. Berbeda dengan metode laba kotor diakui saat terjadi penjualan cuma 1.218.800. Kalau ini 1.224.400 ya. Naik. Kok naik Pak? Ini akibat dari biaya pajaknya rendah. Berbeda dengan laba kotor diakui saat terjadi penjara ya. Walaupun jadi si pajaknya juga ngikutin, jadi pajaknya dipecah, dibagi ya kan. Kalau ini kan yang metode yang pertama kan pajaknya di tahun 2017 saja, sedangkan di 2018-nya tidak ada pajak karena dia tidak punya laba kotor, tidak ada laba kotornya. Nah, penjualannya berbeda dengan metode laba kotor diakui yang kedua. Nah, berhubung ada laba kotornya, karena laba kotornya sudah kita pecah ya kan, makanya pajaknya juga akan muncul ya kan. Walaupun muncul juga tetap naik kasnya. Tuh kan, itulah seninya akuntansi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau menggunakan metode laba kotor diakui proporsional saat penerimaan kas, nanti di laporan racaan juga berbeda. Bapak sudah bikin laporan racanya ya. Oke. Coba perhatikan. Nah, inilah posisi laporan posisi keuangannya. Aktiva sama dengan pasiva. Aktiva lancar, aktiva tetap, utang. Nah, di bawah utang itu laba kotor belum direalisasi, yaitu 1 miliar. 1 miliar itu waktu kapan? 1 Maret. Ya, 1 Maret itu saat terjadinya transaksi penjualan angsuran. Oke. Nah, jadi laba kotor belum realisasinya ada di neraca, masih 1 miliar. Ini laba kotor belum realisasi ini adalah seolah-olah adalah laba ditahan. Jadi labanya diakui proporsional, makanya ada kata-kata proporsional, dipecah labanya. Berbeda dengan kalau laporan posisi keuangan atau neraca menggunakan metode laba kotor diakui seluruhnya saat terjadinya transaksi penjualan ya. Berbeda. Nah, akun laba kotor belum direalisasinya nggak ada, jadi hanya aktiva lancar, aktiva tetap, utang dan modal saja. Tidak ada akun yang ini, tidak ada ya. Akun yang ini tidak ada ya, yang merah ini tidak ada kalau menggunakan metode yang tadi yang pertama. Nah, ini posisi 1 Maret ya adik-adik. Nah, sekarang 31 Desember posisinya bagaimana sih? 31 Desember posisinya
Nah, laba kotor berinvestasinya berkurang. Jadi 720 juta 28.000, tidak 1 miliar, tidak berkurang. Berkurangnya dari mana? Kok bisa Pak dari 720.025? Nah, berkurangnya karena IU akhir 2017 itu sudah diakui 279.972. Jadi 1 miliar dikurangi 279.972 sudah dikreditkan, sudah diakui 279.972-nya ya. Berarti ibaratnya sudah diakui 279.972. Jadi sisanya pada 31 Desember sisanya adalah 720.028. Nah, laba ditahannya sisanya segitu yang belum direalisasi. Karena yang 27 yang ini 27.972 sudah direalisasi, ya kan? Berarti 1 miliar ini ya kan dikurangi 279.972. Oke. Nah, kalau laba kotor belum direalisasinya ibaratnya turun nih, otomatis aktiva sama Pak pasifanya juga turun ya. Pasifa turun. Berapa turunnya ya? Nggak tahu ya. Turunnya berapa? Ini seolah-olah Bapak hanya ngasih tahu letaknya saja di sini. Oke, ini salah, bukan pasif aktiva, ini pasifa. Oke. Nah, turun ya. Itu 31 Desember 2017. Sekarang 31 Desember 2018. Kita lihat posisi neracanya. Nah, turun lagi jadi 560.044. Turunnya kok bisa turun Pak? Ya iya yang tadi, karena diakuinya sudah direalisasinya 159.984. Nanti ya 56004 nanti habis, nanti saldonya 0 kalau semuanya sudah direalisasi. Ya kan? Jadi intinya ini metode laba kotor diakui profesional saat penerimaan kas itu intinya 1 miliarnya enggak diakui di 2017 semua, tapi 1 miliarnya dipecah diakuinya, ya kan? Diakuinya 1 miliarnya diakui di 2017 29.972, 1 miliarnya lagi diakui sebagai 159.984. Nanti 2019-nya juga diakui berapa sampai habis ya adik-adik, sampai habis. Nah, sampai habis, sampai 0 nilainya. Oke, itu sudah Bapak jelaskan. Ya, mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Ya kan? Oke, mudah-mudahan ini kalian paham dan mengerti. Nah, yang jadi bahan pertanyaannya adalah, ya kan, percuma kalau misalnya kalian tahu cara perhitungan metode laba kotor diakui saat terjadinya transaksi penjualan, perhitungan seperti ini. Metode saat terjadinya metode laba kotor diakui proporsional saat penerimaan kas, cara perhitungan, cara jurnal, cara melakukan seperti ini. Percuma kalau kamu cuma tahu itu saja. Ada lagi yang lebih dalam lagi, yang jadi bahan pertanyaannya satu. Nah, ketika kondisi seperti apa kita menggunakan metode pertama, dan ketika kondisi seperti apa kita menggunakan metode yang kedua, itu yang jadi bahan pertanyaannya, ya kan? Sama seperti penilaian persediaan, ya.
Seperti itu. Kan penilaian persediaan kan ada FIFO, ada LIFO, ada average ya. Yang kalian sudah bahas ya di guru ya di mata pelajaran akuntansi dagang. Tapi sebenarnya kalau mengacu aturan baru di 2013 di PSAK nomor 14 ya, metode LIFO itu sudah tidak boleh digunakan lagi. Kalau kalian menggunakan metode LIFO, kalian melanggar PSAK ya. Kalau kalian menggunakan atau membuat laporan keuangan di 2016 ke atas, kalau kamu menggunakan metode LIFO, sudah tidak boleh, sudah melanggar aturan PSAK, sudah melanggar aturan SAK. Karena metode LIFO sudah tidak boleh digunakan lagi. Ya. Jadi menurut PSAK nomor 14 penyesuaian 2013 yang boleh digunakan untuk menilai persediaan hanya metode FIFO, average, dan satu lagi tambahan, LIFO-nya diganti dengan nilai realisasi bersih. Nah, efeknya kalau menggunakan setiap metode itu pasti berubah efeknya pasti merubah laporan laba rugi. Nah, yang jadi permasalahannya, pertanyaannya, kapan sih kita menggunakan metode FIFO? Ketika kondisi perusahaan seperti apa sih kita menggunakan metode FIFO? Ketika kondisi perusahaan seperti apa sih kita menggunakan metode average? Kan seperti itu. Jangan sampai kamu cuma tahu nih cara perhitungannya gini, udah. Nah, tapi kalau kamu seorang pengusaha, seorang yang lebih dalam lagi, lebih berpikir lagi, kamu harus paham, oh ini kondisi ini harus menggunakan metode FIFO, ya kan? Oh kondisi seperti ini harus menggunakan average. Nah sekarang balik lagi ke penjualan angsuran. Menurut kamu ini PT Rumah Mewah ini cocoknya pakai metode apa sih? Ya kan? Apakah metode laba kotor diakui saat terjadinya penjualan? Apakah dengan menggunakan metode laba kotor diakui proporsional saat penerimaan kas? Pasti kamu jawabannya metode kedua, yaitu metode laba kotor diakui proporsional saat penerimaan kas, Pak. Karena di tahun kedua itu tetap laba, walaupun laba tidak rugi. Berbeda dengan metode yang pertama, di tahun kedua kita rugi. Nggak seperti itu, ya kan? Metode digunakan itu harus sesuai dengan situasi dan kondisi, ya kan? Situasi dan kondisi. Kalau buat laporan ke perpajakan pakai metode yang pertama, nah tuh jadi rugi. Kalau rugi berarti nggak bayar pajak, ya kan? Tapi kalau buat ke investor perbankan pakai metode yang kedua, yaitu karena dia laba untuk meyakinkan investor. Kalau untuk pemerintahan ya pakai metodenya metode laba kotor diakui saat terjadi transaksi penjualan kalau di pemerintahan, ya kan? Kalau ke pemerintah laporannya, oh tahun kedua dia rugi ya, kasihannya, ya sudahlah saya bantu sama pemerintah pakai kredit usaha rakyat, bunganya kecil biar bisa menambah lapangan pekerjaan. Nah seperti itu. Jadi metode ini tuh harus sesuai dengan situasi kondisi perusahaan. Contoh kayak berperang, kalau musuh kita jauh, kita pakai senjata apa? Otomatis pakai standar sniper ya. Tapi kalau musuhnya dekat, jaraknya taruhlah 10 meter lah, ya pakai senjata brand kayak Rambo. Gak usah pakai sniper, ya kan, karena dekat. Kalau semakin dekat ya udah pakai senjata pistol aja. Nah itu lihat situasi kondisi. Jadi kalau kalian sebagai pengusaha, khususnya pengusaha UMKM ya, kalian harus atur strategi seperti itu ya. Ini metode ini, pakai metode ini nih cocoknya nih, supaya berhubung ini pemerintah jadi labanya harus turun. Bila perlu kita rugi ini tanpa mengangguran PSAK biar supaya dapat bantuan. Nah, biar supaya pajaknya nol. Nah, kan gitu prinsipnya. Nah, jarang sekali siswa yang berpikir ke sana. Jarang. Kenapa? Karena jarang guru mengarahkan ke sana. Cuma bikin
Dari jurnal, buku besar, nah teraju laporan keuangan. Dah, cuma itu doang. Yang penting balance, Pak. Ya sudah. Finish kan laporan keuangan. Untuk masalah jurnal, buku besar mah itu mah apa menurut Bapak? Kan finishnya laporan keuangan. Nah, laporan keuangan kan harus berarti. Ini apa sih maksudnya? Perusahaan tuh mau apa sih? Gitu kan. Gak harus jebret. Itu. Coba kalian tanya sama gurunya. Bu, ketika kondisi perusahaan seperti apa menggunakan FIFO? Bu, ketika perusahaan menggunakan average itu kondisi perusahaan seperti apa sih, Bu? Gitu kan. Supaya kita cocok gitu kan. Nah, kalau menurut Bapak, kalau menggunakan metode FIFO itu ketika ke investor. Kalau menggunakan metode average itu ketika kita ke pihak pemerintah. Ya kan? Karena perbedaan laba. Coba kalau FIFO itu labanya lebih tinggi dibandingkan dengan average. Ya kan? Apalagi LIFO. Jadi average itu tengah-tengah antara FIFO dengan kalau average itu rata-rata antara FIFO dengan LIFO. Berhubung PSAK nomor 14 itu sudah tidak boleh digunakan lagi LIFO. Ya kan? Kalau kamu menggunakan metode LIFO di sebuah perusahaan atau usaha kamu sendiri, kamu melanggar PSAK. Yang jadi bahan pertanyaannya kenapa, yang saya Bapak bingung, kenapa masih diajarkan di perusahaan dagang metode LIFO kan gitu. Ya mudah-mudahan gak diajarkan sih, atau mudah-mudahan udah dikasih tahu sama ibu gurunya. Tapi adalah satu lagi metode nilai realisasi bersih dalam nilai persediaan. Jadi LIFO-nya diganti nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih itu apa sih, Pak? Nah, kalau Bapak jelaskan berarti Bapak ngajar perusahaan dagang gitu kan. Nah, mudah-mudahan sudah dijelaskan sama bu gurunya. Nah, kapan kita menggunakan metode nilai realisasi bersih? Itu ketika kondisi force majeure seperti COVID ini. Jadi kondisi COVID ini itu perusahaan itu dalam menilai persediaan hampir kebanyakan pakai metode nilai realisasi bersih, net. Ya, net value ya, net realizable value, nilai realisasi bersih. Ya, dari FIFO dia pasti mengurangi itu. Karena itu khusus metode digunakan ketika kondisi force majeure. Ya, force majeure itu COVID, bencana, kebakaran dan sebagainya. Dalam menilai persediaan itu pasti berbeda. Kondisi inflasi yang rendah, PDB yang rendah, gitu kan. Penurunannya terlalu drastis nilai persediaannya. Seperti itu. Oke, Bapaknya capek ya. Mungkin kalian sudah bingung, durasinya sudah lama. Bapak akhiri untuk materi ini ya kan. Nanti minggu depan kita akan tugas ya. Tugas masalah metode laba kotor diakui proporsional saat penerimaan kas. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.